berdiri dan duduk di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena bukan karena kekurangan kita tapi karena kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kita memulai acara kita ini walaupun suara kita belum dapat hadir hari ini maupun di perjalanan, ya kita doakan dalam hati kita supaya sampai tempat ini jalan sehat dan selamat. Terpuji nama Tuhan. Selamat sore.
juga Tuhan saudara kami Tuhan tidak dapat hari Tuhan di tempat ini Tuhan, maupun Tuhan di perjalanan, maupun Tuhan bekerja Tuhan, maupun sakit penyakit Tuhan. Tolong Tuhan serahkan semua Tuhan dalam tangan Bapa. Tolong jangan mereka Tuhan, kalau ada sakit penyakit sembuhkan katakan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan kami Tuhan percaya Tuhan bahwa hamba kami mendapatkan firman-Mu Tuhan, berdiri di tempat ini Tuhan, berkati jaga Tuhan. Kalau ada roh jahat Tuhan hancurkan Bapa. Kami serahkan semua tangan Tuhan supaya bisa Tuhan hamba kami memberikan firman Tuhan di tempat ini Bapak. Begitu juga Tuhan, bagaimana Tuhan lagi kurang sehat badan Tuhan Yesus. Tuhan jaga Tuhan untuk mulai tumbuh Tuhan, mulai pulih kembali Tuhan Yesus. Kami serahkan semua tangan di dalam nama Yesus Kristus. Juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin saudara. Ya, selamat sore saudaraku. Sore hari ini kita akan menyanyikan dengar dia panggil nama saya. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil
Dalam 1 bulan ini diawali awal saya masuk sekolah bulan pertama, ini memang saya akan saksikan bahwa cinta kasih Tuhan baik dari diri saya dan juga untuk mungkin satu seperjalanan di dalam boleh bilang pengiringan Tuhan. Ada anak Tuhan yang memang sudah sekian lama dia mualaf. Saya tahu dari rekan juga mungkin udah ketahuan dia pakai itu. So waktu ketemu beberapa kali, boleh katakan saya ya menegur lah, tapi menegurnya bukan secara ya frontal, ya saya dengan kasih berdialog dengan apa yang saya masih bisa saya komunikasikan, saya untuk diskusi, saya sharing sama beliau, walaupun ada satu rekan dia juga sama-sama kenal, menjatuhkan, kok gak mungkin, susah kok, gak mungkin kok. Saya cuma mengatakan, bukan saya, tapi Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan menjamah. Suatu saat dia akan kembali, karena dialah domba yang hilang, domba yang tersesat, domba yang tidak bisa pulang. Walaupun suara seperti itu, memang kalau dilihat dari situasinya, kondisinya tidak akan. Suaminya dia sebagai istri kedua dan simpenan orang asal. Memang mustahil, tapi saya percaya bukan saya yang memberikan kesaksian, sharing, tapi di situ Tuhan akan bekerja. Kalau saya bisa katakan, waktu saya tinggal di RT, tetangga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau melihat diri saya, cuma melihat saya seperti ini. Mungkin orang rugi melihat saya, tidak ada istimewanya. Namun puji Tuhan, waktu dia melihat sesama anak Tuhan, korban perselingkuhan juga, dia jatuh. Dia tidak mau ke gereja lagi, dia mau ke persekutuan lagi, tetapi nama Tuhan yang memuliakan. Dia percaya walaupun pada saat ini beliau sakit stroke, saya kunjungi, saya berjanji, saya berdoa, kalau Tuhan akan pakai saudara tersebut. Dan puji nama Tuhan, sampai saat ini pun dia masih pegang teguh. Bahkan kalau ketemu saya, ayo Novi, kita berdoa. Jujur, dalam hati ini saya merasakan sukacita. Saya menangis. Nangis itu rasa. Kalau Tuhan makai diri saya, walaupun memang saya tidak ada apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan saya percaya Tuhan senantiasa bersama anak-anak. Kembali lagi cerita yang waktu gue masuk sekolah tersebut. Kalau ya ibu ini dengan sharing yang begitu singkat, karena dia wanita, saya laki-laki, memang aktivitas saya dibanding sama istri saya lebih
ya untuk antar anak sekolah. Saya mungkin bahkan sama, walaupun saya bisa menyaksikan kita kasih Tuhan, berbagi kasih, saya tidak bisa yang berlawanan dengan saya. Katanya saya ngobrol lebih intens. Sepulang beberapa kali saya berbicara dan untuk ya bercanda bergurau begitu saja, saya bilang sama istri saya, nanti kita akan berdoa untuk dia. Singkat cerita, sewaktu masuknya Juan, entah ada angin apa, istri saya juga mau ikut untuk sama-sama mengantarkan Juan untuk sekolah pertama, untuk beli balon dengan ya mungkin ya ayo kita sama-sama dengan alasan beli balon, istri saya bisa sama-sama keluar ke sekolahan. Saya lihat dia ada pakai ya aksesorisnya mereka. Saya bilang, saya minta balon. Setelah dari itu selesai ya masuk anak-anak, dia masuk ke rumah. Saya masuk, dia masuk, saya ajak istrinya, ayo kita berdoa semuanya. Saya langsung to the point. Kita berdoa ya. Ayo kok. Di situ sukacita luar biasa dalam diri saya. Saya tahu bahwa dia pun di dalam satu kerinduan yang sangat dalam karena mungkin faktor ekonomi, faktor dalam segala faktor apa yang dia rasakan, dia mungkin seperti itu. Dan kita tidak tahu dinamika perjalanan kehidupan dia seperti itu. Memang waktu sharing dia adalah pelayan Tuhan yang aktif. Dia pernah belajar sekolah mungkin di SDT atau di sekolah kita, dan disitulah yang menjadi kehidupan saya. Dan saya mau melakukan, saya bukan tidak bisa melakukan juga. Saya tahu bahwa Tuhan yang berbicara, bahwa beliau perlu untuk dibawa. Dan saya berjanji dalam hati saya, siapapun memang Tuhan memberikan saya kesempatan, kalau memang pada saat ini saya ada sebagaimana ada, bukan suatu saya bisa, tetapi melainkan kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya. Kalau dipikir-pikir 1 bulan ini saya menghadiri 3 orang meninggal dan 1 papa saya dimasuk rumah sakit, saya menjaga. Kemarin saya tepar karena 3 hari berturut-turut saya 4 hari berturut-turut saya tidak tidur, dan tidurnya hanya sedikit. Karena kemarin kepala saya sudah agak berat, saya nggak bisa tidur, padahal di Bogor cukup adem. Mama saya memang mau memberikan saya obat flu internal. Minum obat. Iya, Ma, kalau saya minum obat, saya tidur, siapa yang mau jaga? Inilah kebesaran Tuhan yang mempercayakan saya di keluarga kami. Adik-adik saya mungkin dari adik saya dari pertama sampai yang kelima itu aktivitasnya dan rumahnya memang berjarak jauh-jauh. Tuhan percayakan supaya saya ada bersama-sama orang tua. Memang juga saya juga akui dengan keberadaan saya, tapi ada maksud Tuhan dengan keberadaan saya. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan saya, tapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kehidupan kami sekeluarga. Dan ngomong, saya istirahat, itu saya diberikan intunal. Saya bilang sama di grup keluarga, tolong berikan saya intunal karena kepala saya udah mulai besar, udah ngambang. Diberikan itu sekejap, mereka datang
dan saya minum, langsung saya tertidur, full saya tidur itu kurang lebih 10 jam dan merasakan suatu ya mungkin kesegaran lagi. Dan hari itu juga, dan saya minum di hari ketiga pas hari keempatnya, tapi orang tua saya dirawat, dia dirawat karena diare selama 2 minggu dan 2 minggu 5 hari sama di rumah sakit itu 5 hari itu tidak berhenti dia buang air 3 minggu. Entah kenapa dia bisa buang-buang air. Memang karakter dari orang tua saya ya mungkin kalau dari ibu saya bilang selalu dimakan apa aja yang ada, kecuali memang yang saya kurang paham lah. Karena mau warung, yang ada di warung yang instan-instan terlebih saset-saset entah kopi entah apa, dia bisa menyolong-nyolong. Kecuali kalau misalnya ada anaknya yang bawel, mungkin juga saya dan adik saya nomor 2 yang menerima. Nah, puji nama Tuhan, kalau kemarin boleh diizinkan papa saya boleh meninggalkan rumah sakit walaupun dengan tanda kutip masih perutnya masih bergejolak ya, tapi dokter mengizinkan pulang. Ya mudah-mudahan papa saya bisa mendengar suara kami anak-anaknya yang mungkin saya yang menjaganya. Saya bilang, Pak, tidak ada yang bisa jaga lagi kalau papa tidak bisa mendengar dari dokter. Itu tidak akan keluar dari rumah sakit. Ini hanya diare loh Pak. Malu masuk rumah sakit itu diare. Kalau masuk rumah sakit yang memang sakitnya yang jantung, ginjal, itu bisa kemungkinan. Saya kasih contoh yang 3 yang meninggal. Yang satu dari OO saya punya ipar, umur 56, dia hanya lambung, memang distres, terus dia lari ke jantung. Yang kedua memang orang tua, dan yang ketiga stroke, lari ke jantung, itu umur 55. Dan lanjut saya bisa berterima di situ. Dalam kehidupan saya juga mengalami yang namanya mungkin sewaktu saya sakit setahun yang lalu, berapa hari itu saya merasakan, saya bilang tolong antar saya ke puskesmas, saya udah gak kuat. Itu saya sakit lambung saya udah sampai mungkin pada saat itu udah 6-8 saya. Ayo ya ke puskesmas. Saya gak pernah saya buat track untuk ayo ke puskesmas, saya gak pernah. Pada saat itu saya sadar saya lagi sakit itu mungkin parah. Setelah singkat cerita ke puskesmas, kalau berhenti dulu saya mau muntah. Berhenti di pinggir buat depan ya, sebelum kalau dari puskesmas kalau ke arah pulang, mungkin pas belokan itu sebelum pasar Kota Bumi atau apa. Saya minggir di pinggir got, saya kan mau muntah begini. Nggak bangun-bangun. Nah, apa yang istri saya menjerit atau bagaimana? Pas kedengeran istri saya, tenang, apa dulu? Kata istri saya nggak bergerak, mungkin aja begitu posisinya, nggak jatuh, nggak mungkin, nggak bergerak, nggak tenang. Nah, disitulah yang saya alami pada 1 bulan ini, dan memang saya punya kerinduan juga sebelum saya anak saya masuk sekolah. Saya berdoa, saya bilang sama istri, tolong saksikan di kaum wanita, dan saya akan bersaksi di Pasuruan bahwa penyertaan Tuhan
Tuhan masih ada sebagaimana di dalam kehidupan kita semua. Tuhan masih mempercayakan kita semua bisa pada saat ini. Itu bukan kita hebat. Bilang, saksikan kalau memang Tuhan mempercayakan kami semua. Terakhir saya bicara sama gembala, saya mau kalau memang pada saat saya 2-3 hari saya ikut di dalam keberadaan pelayanan. Saya sadari bahwa hari-hari yang saya lalui bukan saya menghindar, saya bukan merasakan saya pintar, enggak. Saya juga bodoh untuk saya bilang saya nggak bersama-sama, saya nggak bisa berjalan, saya nggak bisa pelayanan. Saya bukan punya statement. Saya mungkin saya pegang sapu di gereja untuk pelayanan. Saya tidak sama sekali tidak mempunyai suatu prinsip seperti itu. Bahkan kemarin om saya yang selalu memberikan support kepada saya, dia sudah kemarin masuk sekolah kitab, sudah kelas 1 sudah selesai, SAG angkatan keempat Jakarta. Cek nama saya lagi, saya hanya bisa katakan, saya panggil dia kita ada, bukan kita hebat. Kita ada bukan kita bisa. Kita ada bukan kita mau untuk kita ada di pelayanan Tuhan. KPU dipakai Tuhan. Dia kembali bilang ke saya, udah kamu maju terus, Tuhan pakai. Nah, inilah yang menjadi saya yang sering kali sama urut saya. Kalau dia selalu memberikan support, dan pada saat itu juga Bapak Ibu Gembala dan jemaat yang dikasih Tuhan, dengan rasa rindu saya minta doa. Saya tidak bisa untuk berusaha mengatakan saya siap Tuhan, saya tidak. Semua ada waktunya Tuhan. Baik itu Tuhan panggil dalam bentuk ada bersama-sama di dalam ladang Tuhan, dan juga Tuhan panggil untuk ada mungkin kembali ke rumah Tuhan. Saya sadar, saya menyesal. Jujur, saya tidak akan melupakan dengan statement saya mengiringi Tuhan. Saya tidak lupa. Sewaktu saya di Bogor juga, waktu saya diberkati, saya akan bawa teman-teman saya yang seperti saya. Saya buka statement itu. Di dalam kehidupan kami terus berjalan, ya saya akan terus bersaksi bahwa Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus yang layak disembah. Tidak ada kata lain di dunia ini nama Tuhan Yesus. Saya percaya bukan hanya saya tapi saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari tepuk tangan saudara. Mungkin saya saudara kita, kami saya silakan kesempatan. Mari Pak, untuk saksi. Ada lagi ya? Ya, saya juga bersaksi di sore hari ini karena memang sangat kami sama istri musimnya selalu dia dianiaya batin orang, karena saya paling
dua orang bakat saya mengecewakan. Yang pertama, saya punya tambal ban di daerah Ratek sudah 3 tahun, kompresor saya sampai hari ini tidak dikembalikan. Saya pikir Bapak ini apa maunya? Serba salah saya bertindak secara hukum. Bisa saya bilang 363 pencurian, tapi dalam Tuhan mengatakan jangan. Karena waktu awal pertama Pak Tulus, tambal ban kamu dipakai enggak sama tempatnya yang dulu saya punya warung yang dirajek itu. Jadi ya kami di situ. Ya oke lah, karena mulai mereka itu saya kasih 5 bulan tidak membayar kontrakan. Alat-alatnya kompresor sama tempat saya kasih lagi ya. Ternyata giliran mereka sampai 5 bulan yang mau saya tambah ini, saya minta lah untuk kontraknya cuma 500.000. Wajar dong 500.000. Tapi keluarganya semua dari situ makan. Abangnya di situ nongkrong makan, adiknya di situ makan dan tambah itu. Tapi ketika diambil dia saya minta uang kontrakan, mahal amat. Kalau bisa 300. Loh, sekarang 300 saya di situ bagus. Ya sekarang gimana kalau memang nggak suka ya silakanlah. Karena udah 5 bulan saya kasih diskon. Tapi jawaban dia kita dulu. Ternyata sudah ngambil langkah dia ambil di sampingnya. Sampai hari ini kompresor itu tidak dikembalikan. Saya minta nanti bayangkan saudara, seperti apa kami? Itu satu. Ini rentenir juga. Makanya rentenir ini melihat ini saya nggak suka. Ada 2 rentenir. Yang kedua kemarin rumah kontrakan saya jujur karena memang dalam hati saya ingin memuaskan. Ini TK saya ceritanya mau pemain sudah kami usulkan ke Bank BCA supaya kami beli tempat ini. Ketika kami mau berkompromi dengan ini, kami ajukan ke Bank BCA karena memang sertifikatnya rumah kami ini masih di BTN, kami ambil waktu itu sudah lama lunas, cuma karena SPB. Jadi proses lah. Tiba-tiba ada rentenir. Makanya saudara kalau punya uang saudara jangan terlalu sombong ke rentenir ini. Saya sebenarnya bisa saya ambil dari hukumnya karena rentenir itu kan bahasa pajak, tidak aja biar pajak. Dia mengaku bank, kan dia memperjualbelikan ada pihak satu ya dia BPN itu 2%. Tapi karena dia merasa datanglah kepada istri saya, mana mau telepon rumah ini yang punya rumah. Bayangkan saudara bahasanya rentenir ini mengatakan, kenapa? Ya, saya ingin beli rumah ini. Loh, kamu kan mau rencana udah mau pengajuan rumah ini, mau beli? Enggak, kalau banyak kan masih pengajuan. Kalau saya banyak uang. Ya kalau banyak uang kamu beli dong yang sebelah sana di sebelah sini. Saya tidak mau di sebelah sana sebelah sini. Tapi ini yang perlu saya tahu, ini yang perlu saya. Bayangkan seorang rentenir mengatakan begitu. Coba, pernah rentenir ini gereja kita ini, itu tak keluar. Jadi habis itu kami datang dari yang punya rumah ini. Tiba-tiba kalau nggak ada nomor telepon itu, saya cari kemana-mana. Ternyata benar, dapat di nomor yang punya rumah ini. Datang punya rumah, habis kontrak tahun ini kalian keluar karena udah ada mobil. Loh, kami kan bicara mobil, enggak. Orang ini yang sendiri katanya. Coba bayangkan saudara, dalam arti bingung Bapak pergumulan Tuhan kami 2 rentenir orang Batak lagi. Makanya kadang-kadang saya bilang sama belakang ini, selama saya tinggal di sini tidak pernah dalam arti sakit hati saya bikin orang, tidak pernah saya bohongi orang, tidak pernah saya tipu orang. Malah ada orang yang sering minta tolong saya tolong dengan saya keras. Tapi datang orang ini selalu mengatakan karena dia pintar saya lebih pintar. Saya tahu kalau saya tahu. Karena itu saya mengetahui bahwa ini orang kaya. Ayo sana. Karena saya punya otak. Dia kan nggak punya otak karena bahasanya punya uang saya, rentenir saya. Tapi saya bawa orang Batak, kumpulan orang Batak itu, pengurus dan ketuanya supaya dalam arti mengelobi supaya dia di rumah itu kan. Tapi nggak tahu mungkin kalau memang sih ya Tuhan juga sudah mengatakan dengan kami ya. Di situ juga bermasalah, memang bermasalah satu banjir, kedua terdekat dengan sekolah,
Nah, memang mungkin rencana Tuhan atau gimana, tapi nggak tahu. Ya memang rencana Tuhan kami di situ. Ya kami pasrahkan lah. Kalau memang dia yang ini, kami sebenarnya ya pasrahkan. Karena apa? Ya kalau kita selalu meminta dengan orang, mungkin kita juga buat apa kita pelayanan. Tapi saya doakan si Renter ini supaya sehat. Saya selalu, tapi doa saya selalu panas. Tapi mulai sekarang sudah saya maafkan. Dia bilang sekarang yang bahasa yang kayak itu bukan masalah rumah itu yang saya rebut ya, tapi bahasanya itu yang datang harusnya Bu, jangan nggak dibeli rumah ini. Enak bahasanya kan, kalau nggak jadi biar kami beli. Bahasa intonasinya kan enak menyampaikan. Ini enggak, banyak uang saya. Ini rumahnya suami saya. Tuh, ini ada istri saya saksi. Jadi kami bergumulan sama Tuhan, tolong didoakan supaya kami dapat uang nanti dari beca ini. Ya mungkin kami masih banyak rumah kalau memang rencana Tuhan yang dimanapun akan kami, karena kalau kita lihat ya, kalau saya ngontrak secara dalam tempat tinggal tidak masalah. Ini sekolah pendidikan, sampai orang Batak yang di belakang ini mengatakan banyak situasi ini membantu kami, termasuk anak kami di sini. Kalau contohnya pindah sekolah itu dari sini, kami tidak tahu anak kami. Anak saya bodoh bisa pintar, bayangkan saudara. Tapi saya ini tidak peduli masalah bodoh mau yang penting saya senang. Tapi terpuji nama Tuhan lah, jika kesehatan, panjang umur semua anak cucunya bisa dia diberkati Tuhan. Karena memang itulah pertemuan kami sama istri. Mudah-mudahan kami bisa diberikan Tuhan kalau memang sudah kami dapat uang nanti dari bank ini atau dimanapun di jalan Tuhan kami berdoa. Itulah. Tapi saya bilang sama istri saya, lebih bagus kita buka sekolah di Raja, karena memang sekolah kami ada di Raja juga untuk ini makan. Karena kalau kita lihat ya banyak siswa di sana kami, kalau di sini cuma 3 siswa kami di sini. Tapi kalau di Raja sudah mencapai ada 15. Kalau tahun kemarin 20. Ya memang saya bilang sama istri, bagusnya di Raja aja kita bikin, nanti kamu ngajar di sana aja. Mungkin itu bukan rezeki kita. Tapi dalam arti sama orang Batak sudah saya bilangin, masuk ke sini datang ke rumahnya supaya dalam hati si orang kaya ini, orang kaya baru kenal orang kaya. Ya kalau kita kan banyak kenal orang kaya klien saya, nggak seberapa, nggak kayak gitu sombongnya. Ibaratnya baru berapa sih duitnya, bahasanya uang saya banyak. Kalau kalian kan masih minjem dari bank. Coba, dan kedua, ini rumah harus milik saya. Harusnya kan bahasanya kalau memang nggak jadi rumah ini, biar kami beli di mana? Kan enak dong, ya kan? Ini enggak. Nah, mana nomornya? Ini masih ada istri saya sebagai saksi. Jadi disitulah barang-barang kita itu, kalau ada saudara kita orang kaya dan seperti syarat sendiri ini. Kalau kita bicara masalah dendam ya semuanya, ada yang saya pingin karena memang itu secara segala emosi ya. Cuma saya kan main ambon, saya suruh beda, mati kan itu, mati. Enggak kepalanya kan, itu enggak. Tapi kenapa kita seperti itu? Dan kedua, saya panggil orang banyak, ini nggak masuk perpajakan, nggak ada ininya. Bisa saya bikin ibaratnya sensasi sama dia orang banyak, tapi buat apa saya dendam apa dibalas dengan kejahatan? Tapi saya doakanlah si ini supaya sehat semua. Ya mudah-mudahan lah biar langgeng usahanya. Itulah kesaksian saya di sore hari. Walaupun kami ketawa kan pikiran itulah, karena menimpa dalam hati. Sama dengan saya cerita yang satu lagi, sampai sekarang kompresor nggak dipelangi. Padahal kami beli 3 juta. Bayangkan 3 juta kompresor. Dilihat juga kita enggak, ya apa juga enggak. Padahal udah mendapatkan hasil dari kompresor itu. Itulah, jadi ya gimana ya, saya kalau mungkin berbicara dengan orang atau saya tipu, orang juga belum pernah saya tipu orang atau dalam hati iming-iming bisa saya urus, bisa saya bantu, nggak pernah saya begitu, malah justru saya bantu orang. Ada juga klien saya sekarang ini nggak bayar dengan kasus bunga, itu anaknya, anak tirinya, itulah sekarang saya tangani kasusnya, bukan dalam arti serakah ya. Ya itulah, jadi itulah kesaksian. Saya mohon didoakan nanti supaya bisa tercapai kami untuk beli rumah ini, karena anak-anak untuk pendidikan ini kan perlu begitu. Makanya saya kan pusing, kami Desember kami harus keluar dari, kalau dia sering sendiri beli rumah itu, bayangkan 4 bulan lagi kemana kami itulah. Tapi kalau memang rencana Tuhan, ibaratnya ya kami pasrah. Hampir kami sudah memiliki uang dulu, kalau dia kami sudah pegang uang,
mau kemana pun bisa mungkin kami bergerak kemana saja. Itulah posisi saya. Terima kasih. Mari kita berdiri saudara. Kita memang mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyikan seperti usaha rindu sungai ini. Amin. Kau
Kudus, Engkau yang menyingkapkan rahasia kebenaran-Mu kepada kami, sehingga bertumbuhlah keyakinan, iman, pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kejadian 18 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kalau sudah menemukan ayat ini, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Puji Tuhan. Di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-20, kalau kita membaca sepintas lalu dari pembacaan kita sore hari ini, kita melihat bagaimana Allah itu bertindak sebagai pribadi yang berbagi cerita. Tentang apa? Tentang keadaan, tentang pribadi Abraham, juga tentang situasi kondisi dari daerah yang namanya Sodom dan Gomora. Kenapa? Dalam ayat 20 sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah, Allah tidak bertindak sebagai seorang diri yang kemudian melakukan segala sesuatu seorang diri, tetapi ia melibatkan seorang yang bernama Abraham untuk berbagi kisah, berbagi cerita. Seperti minggu lalu saya katakan, ada dialog antara Abraham dengan Allah. Bagaimana kalau ada 50? Bagaimana kalau ada 45? Bagaimana kalau ada 40 Tuhan? Bagaimana kalau ada 30 Tuhan? Bagaimana kalau ada 20 Tuhan? Yang terakhir, seandainya ada 20 orang di kota Sodom dan Gomora itu, mereka disebut sebagai orang benar, maka kota Sodom dan Gomora tidak akan ditunggang balikan dengan api belerang yang berasal dari Tuhan. Tetapi kenyataannya dari 50 ke 10 orang terakhir, dialog antara Abraham dengan Allah itu sama sekali tidak ada sesuatu yang membawa perubahan dari dialog itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, terlepas dari kisah, dari cerita ini, bahwa sesungguhnya Allah hadir di depan Abraham. Ia berbagi kisah, ia berbagi cerita tentang peristiwa yang kemudian akan dilakukan oleh Allah
berdasarkan keadilan dan keputusan Allah yang maha adil yang akan ditunjukkan kepada manusia, khususnya kepada daerah Sodom dan Gomora. Apa kaitannya dengan suami istri, Bapak Ibu Saudara? Karena kita ibadah pasutri. Kaitannya adalah kita sebagai pria, kita sebagai wanita, kita sebagai keluarga, kita itu harus punya teman untuk bercerita, berbagi kisah, berbagi cerita. Tentang apa? Keluh kesah, tentang keadaan, tentang situasi, tentang kondisi kekinian, tentang apa yang kita alami. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus berbagi cerita seperti Allah membagi cerita kepada Abraham tentang situasi Sodom dan Gomora? Karena memang kita diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk sosial, dengan berinteraksi dengan sesama kita itulah kita bisa membangun hubungan. Dengan cara berinteraksi melalui berbagi cerita inilah kita bisa memaksimalkan hubungan satu dengan yang lain. Nah, saya akan membagikan beberapa tips berdasarkan apa yang kita baca ini. Mengapa kita harus berbagi cerita kepada pasangan hidup kita ini? Yang pertama yang jelas begini, ketika Allah berbagi cerita dengan Abraham, ini sesungguhnya menunjukkan kedekatan antara Allah dengan Abraham. Itu sebabnya Alkitab menyebut Abraham itu disebut sebagai sahabatnya Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita perlu bercerita? Karena ini akan menciptakan kedekatan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa bercerita, mengeluarkan isi hati tanpa ada unsur kedekatan dengan orang yang kita beritahu kisah atau cerita. Tentu orang-orang yang terdekatlah yang kita anggap dekat kita bisa berbagi cerita. Nah, berbagi cerita itu bisa menciptakan kedekatan. Bisa berbagi cerita tentang baik, tentang suka dan duka. Karena apa? Itu bisa menciptakan kedekatan emosional. Bisa menciptakan satu kondisi kedekatan emosional. Sehingga yang terjadi kemudian adalah kita bisa dianggap sebagai teman, sebagai rekan kerja yang mungkin kemungkinan besarnya kita merasa bisa dipahami, bisa dimengerti. Tujuannya adalah supaya kita itu lebih dekat satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita berkata begini, bercerita kepada pasangan hidup itu dikhususkan bagi orang muda, bagi mereka yang baru masuk rumah tangga. Tidak. Justru usia-usia pernikahan kita yang selamakan asam garam yang banyak inilah yang perlu terus membangun ide-ide baru, berbagi cerita, berbagi kisah kehidupan, berbagi pengalaman. Kenapa? Karena di situ akan terjadi intimasi, kedekatan itu, relasi yang kedekatan emosional antara satu dengan yang lain. Jika Bapak Ibu Saudara, pasangan, kemudian suami dan istri tidak pernah berbagi kisah, tidak pernah berbagi cerita, memang ada tipe-tipe orang tertentu yang maunya diam saja, tidak mau
berbagi kisah karena itu dianggap sesuatu yang lebay, dianggap sebagai sesuatu yang kurang berkenan, kurang tepat, dianggap sebagai seorang yang cengeng. Tetapi bukan masalah cengeng, bukan masalah lebaynya, tetapi bagaimana interaksi satu dengan yang lain itu terbangun sehingga menciptakan kedekatan. Nah, kalau sudah terjadi satu kedekatan satu dengan yang lain, ini kan akan mempermudah komunikasi, akan menghindarkan kita dari niat yang tidak baik, akan menghindarkan pasangan suami istri itu terhadap hal-hal di luar daripada kesepakatan bersama, akan menghindarkan diri dari kecurigaan, akan menghindarkan diri dari hal-hal yang niat-niat tidak baik. Kenapa? Karena terbangun emosionalnya satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam pernikahan kita, seperti kisah Kejadian pasal 18 ini, mengapa si Abraham, mengapa si Allah perlu menceritakan seperti itu? Bukan berarti di satu pihak Allah lebay, tidak, tetapi memang menunjukkan satu kedekatan, keintiman hubungan antara Allah dengan Abraham, sehingga tidak ada sesuatu pun ketika Allah akan melakukan sesuatu tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada Abraham. Artinya di hadapan Abraham, apa yang direncanakan oleh Allah disingkapkan, dibukakan sedemikian rupa. Disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berbagi kisah, berbagi cerita dengan pasangan hidup kita, baik suka dan duka, baik situasi yang sedang kita alami, karena itu akan membangun, menciptakan kedekatan emosional. Yang kedua, berdasarkan pembacaan kita dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 20 itu, mengapa Allah itu bertindak sebagai pribadi yang menceritakan segala kisah yang akan dilakukannya kepada Abraham? Karena yang kedua adalah ini akan membangun satu pemahaman tersendiri. Sebab saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, melalui bercerita kita bisa belajar banyak hal tentang pengalaman hidup seseorang. Kita bisa belajar pemahaman tentang perasaan seseorang. Kita bisa belajar tentang perspektif seseorang tentang sesuatu, tentang apa yang ia lihat, tentang apa yang ia pahami. Dan yang lebih penting adalah pada akhirnya akan sampai kepada satu titik di mana ini akan membantu kita untuk lebih memahami, untuk lebih menghargai pasangan hidup kita masing-masing. Jadi berbagi cerita itu adalah membangun pemahaman. Ada hal-hal mungkin yang tidak saya tahu, yang diketahui oleh istri saya. Ada hal-hal yang tidak diketahui oleh istri, tapi saya sampaikan. Dengan apa? Membangun bersama atau berbagi cerita, karena itu akan membangun pemahaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya begini, ketika kita satu dengan yang lain berusaha mengedepankan bagaimana kita mengutarakan satu peristiwa, mengutarakan satu peristiwa yang terjadi, maka jauh dari apa yang kita sangka, jauh dari apa yang kita pikirkan,
sebenarnya kita itu sedang membangun satu pemahaman. Sedang membangun satu pemahaman baik tentang pribadi, tentang peristiwa, tentang situasi yang sedang dibicarakan. Saya percaya Abraham setelah berdialog, mendengarkan kisah cerita dari Allah yang tampil sebagai pribadi yang bercerita kepada Abraham punya pengalaman baru. Dan dengan membangun pemahaman baru itu, ia menaruh satu kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengasihi satu bangsa yang berdosa itu. Apa yang ditangkap oleh Abraham dengan kisah itu tentu adalah tentang kasih Allah yang mengampuni, kasih Allah yang memperbaharui. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara kita berbagi kisah, kita berbagi cerita. Kenapa? Karena akan membangun pemahaman. Kita bisa menilai seseorang ketika dia menceritakan sesuatu. Nah, pengalaman itulah diharapkan, pemahaman itu diharapkan semakin membangun erat hubungan antara suami dan istri. Tingkat kepercayaannya akan semakin tinggi. Kalau pasangan hidup tingkat kepercayaannya tinggi kepada pasangan, maka sulit akan diganggu-gugat oleh rangsangan-rangsangan yang datang dari luar kepada dirinya. Karenanya menurut saya penting terjadinya pembangunan pemahaman. Ini yang tidak boleh kita lupakan, ini yang tidak boleh kita abaikan. Dari mengapa sih kita harus berbagi cerita kepada pasangan hidup itu. Yang ketiga, berdasarkan Kejadian 18 ayat 16 sampai 20, mengapa Allah berbagi cerita kepada Abraham? Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan, menemukan persepsi yang sama, satu frekuensi. Lalu apa Bapak Ibu Saudara pentingnya bagi kita suami istri? Kalau antara suami dan istri menemukan kesamaan, kalau suami istri telah menemukan kesamaan pengalaman atau perasaan bersama, maka pasangan itu akan semakin kuat. Kenapa? Karena hanya satu pemahamannya, dia punya kesamaan. Begitu. Meskipun Bapak Ibu Saudara kita punya latar belakang yang berbeda, dari budaya yang berbeda, tetapi dengan kita berbagi kisah, berbagi cerita, kita akan menemukan kesamaan gitu. Baik kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, kesamaan kehendak, kesamaan rencana. Itu kan sebenarnya yang perlu terus kita gali. Pemahaman bersama ini kan menemukan kesamaan di balik perbedaan-perbedaan antara suami dan istri. Kalau sudah ketemu kesamaannya, maka jalan itu akan mudah. Tidak berarti kebal terhadap kesulitan, kebal terhadap masalah, tetapi paling tidak dengan menemukan kesamaan akan memperkuat satu hubungan, akan memperkuat hubungan kita dengan pasangan hidup kita. Dan yang terakhir dari pembacaan kita, apa yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham tentu adalah memberikan satu inspirasi. Pemahaman saya tentang memberikan satu inspirasi itu adalah
ada hal-hal yang baru, ya. Ada sesuatu yang baru yang disingkapkan, sehingga dengan sesuatu yang baru yang disingkapkan itu kita bisa mengambil sikap untuk bertindak melakukan seperti apa yang kita dengar. Nah, berbagi cerita itu pada akhirnya memberikan inspirasi. Kalau orang dunia, para pekerja itu inspirasi mereka duduk di depan meja, ada kopi, ada rokok, kan begitu. Ada kopi, ada rokok. Kebanyakan mereka akan bercerita kalau jenuh, kalau penat otak saya. Ada kopi, ada rokok, encer lagi di otak. Tenang, katanya begitu. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya bukan di situ. Melalui cerita-cerita, motivasi-motivasi membangun keberhasilan, bagaimana orang menjadi sukses, menjadi orang berhasil, ini kan kemudian menjadi dampak positif yang baik kepada kita, kepada pasangan. Nah, saya berharap begini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berbagi cerita, ya. Berbagi cerita itu bukan cerita yang mengada-ada, tetapi pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang kita rasakan, yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu yang akan memupuk dan membawa kita memberikan inspirasi. Memberikan sesuatu yang baru. Dengan inspirasi itu kita bisa mengambil sikap kemudian untuk mengubah, ya, memperbaharui, tentu ke arah yang lebih baik. Nah, saya punya gambaran besar Bapak Ibu Saudara tentang sebuah suami dan istri. Ketika kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, akan menciptakan kedekatan, akan membangun pemahaman. Kita akan menemukan kesamaan satu dengan yang lain, dan yang terakhir tentu memberikan inspirasi kepada kita masing-masing. Kiranya apa yang tercatat dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai ayat 20 itu bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama, bahwa berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengalaman itu sesuatu yang baik untuk kita terapkan di dalam pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala masuk dalam. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tahu betapa Tuhan mengasihi Abraham sehingga Tuhan mengungkapkan apa yang menjadi ketersembunyian. Demikian juga kami sebagai pasangan suami istri, kami belajar Tuhan bahwa ketika kami menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang saling terbuka. Kami boleh saling mengisi satu dengan yang lain. Bahkan kami yakin dan percaya setiap perkataan kami, setiap ucapan kami itu menjadi satu petunjuk, satu pedoman supaya rumah tangga kami semakin hari semakin diberkati Tuhan. Biarlah perkataan kami adalah perkataan yang menguatkan, perkataan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, perkataan kami perkataan kasih, sehingga hubungan kami suami istri semakin hari semakin baik, semakin diberkati oleh Tuhan. Biarlah rumah tangga kami adalah rumah tangga yang menjadi berkat bagi anak-anak kami, bagi mantu cucu kami Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yang tugas persembahan hari ini.
Bapa dan Anak dan Roh syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dan bersorak tinggilah nama. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami maha bersorak tinggilah nama. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih semuanya. Sore hari ini kami serahkan dengan Semoga Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan semua diberkati. Pengumuman untuk tanggal 2 Agustus ibadah Malika dengan kasih Tuhan beratnya Ibu Chandra dengan keluarganya dengan kasih Tuhan Ibu Lili dan persembahannya dengan kasih Tuhan Ibu Selika. Demikian Mari kita berdiri, kita akhiri dalam doa. Diberkatilah rumah tangga keluarga kami Tuhan, oleh sebab kami mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Engkau memberkati Bapak Novianto dengan segala pergumulan. Tuhan memberkati juga keluarga Bapak Desitorus. Tuhan yang tolong semuanya terbaik yang datang dari Tuhan. Itulah sebabnya biarlah anugerah dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan Amin. Amin.